Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita, yaitu tentang teknik produksi desain. Tahap ini membahas bagaimana karya desain yang awalnya hanya file digital komputer bisa berubah menjadi produk akhir seperti poster, brosur, banner, konten Instagram, video promosi, sehingga billboard besar. Teknik produksi biasanya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada itu media cetak, yang kedua ada media digital, dan yang ketiga ada media outdoor atau luar ruangan. Mari kita bahas satu persatu dengan lengkap. Media cetak adalah sebuah produk desain yang dicetak di atas kertas ataupun bahan fisik, misalnya seperti poster, brosur, spanduk, majalah, kartu nama, dan undangan. Terus, produksi cetak terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada pre-press, proses cetak, dan post-press. Pre-press adalah persiapan sebelum cetak. Ini tahap yang paling penting dan menentukan apakah hasilnya nanti bagus atau tidak. Yang pertama, menyiapkan VA, final artwork. VA adalah file desain final yang sudah bisa siap dicetak di tahap ini. Semua gambar harus berkualitas tinggi, semua tulisan sudah benar, tidak ada kesalahan warna atau ukuran. Terus, setting blade. Blade adalah area yang lebih ditambahkan di luar ukuran desain. Misalnya 3-4 untuk mencegah pinggiran terpotong tidak rata saat dicetak. Contohnya, ukuran poster menjadi 210 dikali 997. Blade jadi 216 dikali 103. Terus, yang C ada mengubah mode warna ke CMYK. CMYK warna khusus untuk printing. Jika memakai RGB, warna biasanya berubah saat dicetak lebih pucat, tidak sesuai monitor. Resolusi 300 dpi. DPI not per inch. 300 dpi standar kualitas cetak. Selanjutnya itu ada cek layout font. Hindari font terlalu kecil, pastikan tidak ada tulisan keluar layout. Jika mengirim file, biasanya fontnya di outline agar tidak berubah. Terus yang kedua itu ada proses cetak. Setelah file VA siap, desain masuk ke mesin cetak. Ya, yang pertama ada mesin cetak. Ada 2 jenis utama, yaitu offset printing untuk jumlah banyak, kualitas warna sangat stabil, cocok untuk buku, brosur, poster. Terus yang kedua ada digital printing. Jumlah untuk sedikit, lebih cepat, tidak perlu plan cetak. Cocok untuk spanduk cetak satuan, kartu nama, cepat. B. Jenis kertas. Memilih kertas menentukan kualitas dan tujuan cetak. ARP paper, licin, dan mengkilap. Cocok untuk brosur. HVS, kertas standar tidak mengkilap. Matte paper, halus tidak mengkilap. Glossy paper, sangat mengkilap, warna cerah. Ivory line, untuk kartu nama elegan. Finishing. Setelah cetak biasanya dibutuhkan finishing, cut, pemotongan sesuai ukuran, laminasi melindungi kertas, font UV memberi efek mengkilap di bagian tertentu, lipat untuk brosur lipat 2/3, emboss atau deboss, timbul dan masuk. Post-press, finish akhir. Tahap ini memastikan produk siap digunakan. Pemotongan akhir, pelipatan, laminasi tambahan, pengepangan, kualitas kontrol atau cek sebelum diserahkan ke klien. Terus ada teknik produksi media digital.
Media digital adalah desain yang digunakan untuk platform digital seperti Instagram, TikTok, web, YouTube, aplikasi. Berbeda dari media cetak, media digunakan tidak perlu CMYK atau resolusi tinggi. Ekspor file standar format JPG atau JPEG untuk foto dan postingan IG, PNG untuk gambar transparan, GIF animasi sederhana, MP4 video, PDF dokumen digital. Standar warna resolusi. Standar warna dan resolusi. Warna RGB untuk layar digital. Resolusi 72 dpi sudah cukup karena layar tidak membutuhkan resolusi sebesar cetak. Terus ada optimasi file agar tidak berat. Kenapa harus dioptimasi? Jika terlalu besar akan lama di-upload, loading karena tidak bisa pecah karena otomatis dikompres sosial media. Contohnya, kompres gambar tanpa menurunkan kualitas sesuai ukuran. Upload dan distribusi. Saat upload, perhatikan standar platform TikTok, IG, dan YouTube berbeda ukuran. Kualitas visual, jangan blur. Judul, skripsi, caption, dan hashtag. Bagian semuanya karena menyangkut distribusi audiens. Yang C itu ada teknik produksi media outer. Media outer adalah desain untuk luar ruangan seperti billboard, baliho, spanduk besar, videotron. Ciri khas media outdoor dilihat dari jauh sehingga tidak perlu detail kecil. Resolusi cukup 72 dpi karena billboard dilihat dari 10 sampai 50 meter. Resolusi terlalu tinggi tidak akan perlu dan malah membuat file sangat berat. Gunakan warna konstan agar terbaca dari jauh. Kombinasi terang dan gelap. Hindari warna yang hampir sama. 3. Teks yang harus besar dan sedikit. Billboard rata dibagi hanya 3-5 detik agar pengendara jadi teks halus. Kalimat pendek, tidak boleh ada paragraf panjang. Bahannya, bahan tahan cuaca biasanya digunakan Vini Albatros karena harus tahan panas, hujan, dan angin. Jadi, ringkasan materi kita pada pagi hari ini, jenis media, dan hal penting. Media cetak itu jenis medianya media cetak, hal pentingnya press, cetak, hitung. Terus media digital, ekspor, optimasi, dan upload. Terus media outdoor, resolusi 72 dpi, warna kontras, dan besar, bahan kuat. Jadi itulah tadi materi kita tentang tentang percetakan, agresi, branding, dan media digital. Materi kita tentang tadi teknik produksi desain grafis. Ini ada medianya, ada beberapa media, ya kan. Pertama cetak, digital, dan outdoor. Tadi juga sudah dijelaskan apa itu media cetak, apa itu media digital, dan apa itu media outdoor di luar ruangan. Jadi silahkan kalian pahami dan dibaca lagi. Mana tahu besok ada kuis atau apa, atau ujian atau ulangan mendadak, jadi kalian tidak heran. Jadi silahkan dipahami lagi dan dirincian lagi. Mungkin cukup segini pertemuan kita pada pagi hari ini.
Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.